Becky dan suaminya, dan sedang mendaki gunung. Mereka baru saja menikah dan hidup bahagia. Mereka sangat menyukai mendaki gunung, dan meskipun pemberani, kegilaan mereka membawa mereka ke area yang berbahaya. Bersama mereka juga ada sahabat Becky, yang juga suka mengambil risiko. Ketiganya selalu mencari tantangan baru saat mendaki. Suatu hari, tangan dan secara tidak sengaja menyentuh sarang burung. Burung itu terbang panik dan menyebabkan dan kehilangan keseimbangan. Ia tergantung pada tali dan tidak bisa naik kembali meskipun berusaha. Becky dan temannya mencoba keras untuk menyelamatkannya, tetapi gagal. Dan pun jatuh dan meninggal dunia. Kemudian, adegan berganti ke setahun setelah kejadian itu. Becky masih dalam masa berduka. Ia bahkan masih menyimpan abu jenazah dan ia mulai minum-minum dan hidupnya hancur total. Ayah Becky sangat khawatir melihat kondisi putrinya. Setelah lama, sahabat Becky yang bernama Hunter mengunjunginya. Hunter dulunya juga sering mendaki bersama Becky dan Dan. Setelah setahun, mereka kembali bertemu. Hunter berkata, "Ayo kita mendaki gunung lagi. Itu hobi kita, kamu akan merasa lebih baik." Hunter lalu menunjukkan sebuah menara tua setinggi 2000 kaki yang berada di gurun. Ia mengajak Becky ke sana untuk menyebarkan abu dan kamu akan merasa lebih baik, dan jiwa dan pun akan tenang, katanya. Setelah banyak berpikir, Becky akhirnya setuju pergi bersamanya. Mereka memulai perjalanan dan sangat menikmati perjalanan itu. Sepanjang jalan, mereka merekam video dengan ponsel mereka. Namun, kecelakaan hampir terjadi karena kecerobohan mereka. Sebuah truk melaju kencang hampir menabrak mobil mereka, tapi mereka berhasil menghindar. Mereka merasa lega dan melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, Hunter melihat seekor kambing mati yang sedang dimakan burung. Ia mengusir burung-burung itu dan mengunggah fotonya ke Instagram. Akhirnya, mereka tiba di menara. Hunter merekam video dan mendokumentasikan semuanya. Mereka sempat merasa takut melihat ketinggiannya. Kondisi Becky menunjukkan bahwa dia sangat ketakutan. Hunter mencoba menenangkan Becky bahwa tidak perlu takut. Ia mengikatkan tali pengaman pada diri mereka dan mulai mendaki menara tua yang berkarat. Meskipun takut, Becky terus memanjat. Di tengah jalan, Hunter mengatakan bahwa mereka telah mencapai separuh menara, sekitar 1000 kaki, setara dengan tinggi menara Eiffel. Angin bertiup kencang karena mereka berada di ketinggian ekstrim. Hunter mengatakan mereka hampir sampai. Saat Becky melihat ke bawah, rasa takutnya makin menjadi. Hunter bercanda dengan menggoyang-goyangkan tangga, membuat Becky makin takut. Akhirnya mereka sampai di puncak menara. Namun, tanpa mereka sadari, salah satu murbau tangga rusak saat pendakian. Hunter mengeluarkan drone-nya dan merekam semuanya. Becky pun ikut senang. Hunter lalu menggantung di menara dan meminta Becky memotretnya. Meski takut, Becky akhirnya ikut berpose sambil tergantung. Setelah itu, mereka memeluk dan Becky menyebarkan abu dan ke udara. Ia merasa sedikit tenang dan mulai mengenang dan bersama Hunter. Setelah misi selesai, mereka memutuskan turun. Namun, tangga menara tua itu ternyata patah dan Becky hampir jatuh. Untungnya, Hunter menariknya naik. Tas Becky tersangkut di antena menara, padahal di dalamnya ada drone dan makanan mereka, semua di luar jangkauan. Mereka mencoba menggunakan ponsel, tapi tidak ada sinyal. Mereka menemukan pistol sinyal dan mikroskop dari kotak penyimpanan menara. Hunter bilang pistol sinyal itu belum berguna untuk saat ini. Becky cemas karena kakinya terluka dan mencoba membalutnya. Mereka lalu membuat vlog sambil duduk di puncak menara. Beberapa jam kemudian, melalui mikroskop, Hunter melihat mobil di kejauhan, tapi mereka tidak bisa menghubungi siapapun. Saat Hunter mengecek Instagramnya, ia melihat bahwa unggahan fotonya tadi sudah mendapat banyak likes dan komentar, artinya sinyal tersedia di bawah. Hunter menulis pesan minta tolong dan mencoba menurunkan ponselnya dengan tali agar sinyal bisa ditangkap, tapi tetap tidak berhasil. Ia pun memutuskan untuk melempar ponselnya ke bawah, tapi membungkusnya dulu dengan kaos kaki dan sepatunya agar tidak rusak saat jatuh. Ia melempar ponselnya, berharap pesannya terkirim. Lewat mikroskop, mereka melihat seorang pria dan anjingnya di bawah. Becky melempar sepatunya agar pria itu sadar, tapi pria itu tidak melihat dan pergi. Becky ingin menyalakan pistol sinyal, tapi Hunter melarang dan menyarankan untuk menunggu sampai matahari terbenam. Malam pun tiba. Becky menonton video di ponsel untuk membunuh waktu, dan ia melihat sesuatu yang mencurigakan. Tetapan Hunter terhadap dan terasa aneh. Saat Hunter menyuruhnya menyalakan pistol sinyal, Becky menyalakan senter ponsel dan mengarahkannya ke udara. Dua pria melihat cahaya mereka, tapi tidak bisa menolong karena tidak melihat mereka. Justru, mereka mencuri mobil Becky. Malam itu, saat mencoba tidur, Hunter hampir jatuh dan Becky menyelamatkannya. Becky melihat tato bertuliskan 143 di kaki Hunter dan mengingat bahwa dan selalu menjawab 143. Tiap Becky bilang, "I love you." Becky menyadari bahwa Hunter punya hubungan dengan suaminya. Hunter akhirnya mengakui semuanya dan minta maaf. Kemudian, mereka melihat tas yang berisi drone dan botol air. Hunter memutuskan turun mengambilnya. Ia mengaitkan tali di 4 sisi menara dan menggantung dengan tali. Ia mencoba menjangkau tas, tapi tas sampai. Lalu dengan nekat ia melompat ke antena dan berhasil mengambil tas. Setelah itu,
Ia mengambil tongkat selfie, mengikatkan tali ke tas, lalu melompat dan memegang tali untuk naik lagi. Namun, tali terlepas dan ia jatuh. Becky menangis dan melihat ke bawah. Hunter masih tergantung, tapi tangannya luka dan tak bisa naik. Becky berusaha menariknya dan akhirnya berhasil menyelamatkannya. Mereka minum air dan menulis pesan, lalu mengikatkannya ke drone. Tapi saat drone mulai terbang, baterainya habis dan mereka harus mengambilnya kembali. Malam pun tiba lagi. Becky menemukan bahwa Hunter telah meninggal dan tubuhnya dimakan burung. Namun, ternyata itu semua hanya mimpi. Ketika ia bangun dan melihat cahaya di menara, ia mendapat ide untuk mengisi ulang baterai drone. Keesokan paginya, ia naik dan mengisi ulang, lalu menulis pesan di kertas dan mengikatkannya pada drone. Drone diterbangkan menuju rumah mereka, tapi malah menabrak mobil dan hancur. Mereka masih menunggu harapan akan datangnya penyelamat. Kondisi Becky makin memburuk. Ia lalu meminta sepatu Hunter untuk melempar ponselnya dengan pesan terakhir. Tapi Hunter menghentikannya. Disinilah terungkap bahwa Hunter sebenarnya sudah mati sejak ia jatuh mengambil tas. Becky hanya membayangkan Hunter masih bersamanya agar tidak merasa kesepian. Saat melihat ke bawah, ia melihat tubuh Hunter sedang dimakan burung, dan Becky menangis. Ia lalu merekam pesan terakhir untuk ayahnya, kehilangan harapan untuk diselamatkan. Keesokan harinya, seekor burung mencoba memakan luka terbuka di kaki Becky. Dalam kondisi lapar dan putus asa, Becky menangkap burung itu, mematahkannya, dan memakannya mentah untuk bertahan hidup. Sementara itu, ayah Becky sangat khawatir dan mulai menyelidiki kemana putrinya pergi. Dengan kekuatan yang tersisa, Becky turun ke tempat tubuh Hunter berada, meletakkan ponselnya di dalam sepatu Hunter, lalu menaruh tubuh Hunter telungkup agar bisa dilempar dengan aman. Ia meminta maaf dan melempar tubuh Hunter ke bawah agar pesan dalam ponselnya bisa sampai ke ayahnya. Beberapa jam kemudian, ayah Becky tiba di dekat menara. Ia melihat polisi sedang mengevakuasi tubuh Hunter dan mengira Becky juga telah meninggal. Namun, tiba-tiba Becky memanggilnya, "Ayah," dan ia merasa sangat lega melihat putrinya masih hidup. Mereka berpelukan. Akhirnya, keberanian dan tekad Becky menyelamatkan hidupnya.